Di balik hijaunya tanah Priangan, tersimpan sejarah panjang tentang dua kerajaan besar yang pernah berjaya, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Keduanya bukan hanya sekadar tetangga kerajaan, melainkan pecahan dari kerajaan besar yang lebih tua, Tarumanegara. Pada tahun 669 Masehi, seorang raja muda bernama Tarusbawa, menantu raja terakhir Tarumanegara, naik takhta. Ia memutuskan untuk mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Ia ingin mengembalikan kejayaan, seperti di masa Purnawarman. Namun keputusan ini menjadi momentum bagi Wretikandayun, Raja Galuh, untuk menuntut pemisahan wilayah. Dengan dukungan dari Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Galuh akhirnya memisahkan diri dan terbentuklah dua kerajaan besar, Sunda di barat dan Galuh di timur. Sungai Citarum menjadi batasnya. Tarusbawa memindahkan ibu kota ke dekat Sungai Cipakancilan dan memerintah hingga tahun 723 Masehi. Di sisi lain, Galuh berkembang pesat di bawah keturunan Wretikandayun. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Rangkaian pernikahan antar keluarga kerajaan akhirnya mempertemukan takdir baru. Seorang pemuda bernama Rakeyan Jamri, cicit Wretikandayun, menjadi sosok penting. Setelah menikahi Teja Kancana, ia naik takhta kerajaan Sunda dan dikenal sebagai Prabu Harisdarma. Setelah menaklukkan Galuh, namanya berganti menjadi Sanjaya. Dengan kekuatan militer dan politik, Sanjaya akhirnya menyatukan kembali Sunda, Galuh, dan bahkan Kalingga. Ia menjadi cikal bakal dari Mataram kuno di tanah Jawa. Di sisi barat, kekuasaan ia wariskan pada anaknya, Tamperan Barmawijaya. Kekuatan Sanjaya tertulis dalam prasasti Jaya Bupati, sebuah prasasti sakral dari tahun 1030 M yang ditemukan di Sungai Cicatih, Sukabumi. Dalam prasasti itu tertulis kutukan bagi siapapun yang berani melanggar wilayah suci kerajaan. I ruhanta kamung hyang kabeh. Ketahuilah olehmu para hyang semua, lindungilah keputusan ini. Namun sejarah juga mencatat konflik yang kelam, seperti kudeta Purbasora terhadap Raja Sena, atau balas dendam Sanjaya yang menewaskan seluruh keluarga Purbasora. Dari peristiwa ini, hanya satu orang yang selamat, Ki Balangantrang, yang kelak menjadi simbol perlawanan terhadap Sanjaya. Sejarah Kerajaan Sunda Galuh bukan hanya kisah perpecahan dan penyatuan, tapi juga kisah tentang diplomasi, kekuasaan, dan takdir yang diwariskan antar generasi. Sampai kini, jejaknya tetap abadi dalam prasasti, dalam cerita rakyat, dan dalam budaya Sunda yang luhur.